Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Terjebak di Dunia Masa Depan. Dia Tribhuwana Tunggadewi, bayi penjaga pena. Sepertinya ada yang aneh. Semua tampak tidak seperti biasanya. Bagaimana mungkin aku tersesat di hutan yang sudah seperti rumahku sendiri? Bahkan hutan ini laksana bajuku yang menempel di badanku. Aku hafal betul setiap hari sudut hutan ini. Aku tidak tahu di mana ini ya. Dia Tribhuwana Tunggadewi kebingungan setengah mati ketika bangun dari semedi, mendapati bahwa dia sudah berada di tempat yang berbeda. Dia memang masih duduk bersila di lempengan batu di dalam goa. Namun dia keheranan, tidak ada lagi gemericik air yang bening di bawahnya. Tidak ada lagi ikan di sungai yang biasanya menari-nari di bawah air yang jernih itu. Bahkan sudah tidak ada sungai yang mengalir dari dalam goa. Ini sangat mengherankan. Padahal Tuan Putri tidak merasakan perubahan apapun dalam semedinya. Namun begitu dia bangun, semuanya sudah berubah. Dengan kekuatannya, Tribhuwana menggunakan ilmu meringankan tubuhnya untuk keluar. Dan alangkah terkejutnya, dia ketika goa tempatnya bersemedi sudah tertutup semak-semak belukar. Bahkan banyak sarang laba-laba di sana-sini. Kekagetan Putri Majapahit itu tidak berhenti di situ. Di luar goa, keadaan berubah total. Memang masih hutan, tapi sudah berbeda. Mungkin jenis tumbuhannya masih sama, tapi entah kenapa seperti ada kekuatan besar yang mengacak-acak hutan ini sehingga semua posisi pohon berubah seperti bukan di hutan tempat dia berguru. Tribhuwana juga tidak mengetahui di mana keberadaan gurunya yang sebelumnya bilang hendak berburu kelinci di hutan. Juga tidak menemukan cemeti cakar Raja Wali yang mampu membelah batu itu pada posisinya. Tribhuwana ingat betul cemeti sakti itu dia letakkan di sampingnya. Dia Tribhuwana Tunggadewi, seorang putri keraton yang lembut, namun tidak lemah. Kecantikannya sudah menyebar seantero Majapahit dan kerajaan tetangga. Bahkan pangeran negeri Campa dan Sunda masing-masing sudah mengirim utusan untuk melamarnya. Namun Putri Tribhuwana menolak lamaran mereka dengan halus, dengan memberi isyarat jika para pangeran itu bisa mengalahkan ilmu kanuraganya, maka dia Tribhuwana Tunggadewi bersedia menjadi istri sang pangeran manapun. Sebelumnya para pangeran meremehkan sang putri keraton yang mungkin hanya mahir dandan dan luluran saja. Mengingat kehalusan kulit Putri Tribhuwana Tunggadewi yang begitu halus dan bening, mereka sama sekali tidak menyangka jika sekali gebrak para pangeran itu dibuat tidak berkutik. Putri Tribhuwana Tunggadewi tidak hanya cantik jelita, namun juga pendekar sakti nyaris tanpa tanding. Putri Tribhuwana sekali lagi melihat sekeliling. Kicau burung pagi masih sama. Tidak ada kambing liar yang suka merumput di sekitar goa. Tidak ada kijang yang mengintip. Aneh, hutan terasa sepi. Tribhuwana duduk bersila di rerumputan yang masih basah dengan embun pagi, memusatkan energi, berusaha mendengar suara sejauh mungkin. Suara-suara aneh segera begitu terdengar bising. Tidak ada suara lengguh sapi atau ayam hutan yang berkokok di kejauhan. Suara aneh. Penasaran, Tribhuwana melompat ringan laksana terbang menembus hutan belantara yang asing menuju suara aneh yang ia dengar. Tempat apa ini? Tribhuwana sampai di sebuah jalan yang menembus hutan belantara. Jalan di sini sangat aneh sekali. Begitu halus dan hitam pekat. Tribhuwana tidak menemukan jalan sebagus itu di Majapahit, bahkan di jalan kota Praja Trowulan sekalipun. Tribhuwana mematung di pinggir jalan yang menembus hutan, menatap penuh ngeri sebuah benda yang melesat jauh, seperti suara gaduh dan aneh itu berasal dari suara benda tersebut.
Bahkan benda itu melambat dan berhenti tepat di depannya. Di balik kebingungan, Tribhuwana beringsut mundur dan waspada, bersiap dengan segala kemungkinan. Sepenuhnya dia yakin sekarang dia sudah tidak berada di kawasan hutan kekuasaan Majapahit. Jalan hitam pekat dan halus ini jelas bukan jalan dari kerajaan Majapahit. Dan ada benda-benda aneh. Tribhuwana yakin benda itu bisa berlari lebih cepat dari kuda tercepat manapun seantero kerajaan Majapahit. Tribhuwana menatap penuh waspada ketika seorang keluar dari benda tersebut. Lebih heran lagi melihat pakaian yang dikenakan orang tersebut jauh berbeda dengan orang-orang yang dikenakan di kerajaan Majapahit. Aku di dunia mana ini? Tersesat di mana aku? Cakra hendak pulang ke rumah. Setelah semalam dia harus menginap di rumah sepupunya yang merayakan ulang tahun. Mereka berpesta hampir semalaman. Cakra pulang dengan mata mengantuk. Cakra sudah membayangkan hari ini dia akan tidur sepuasnya seharian. Tapi 10 menit lagi dia sampai rumahnya. Cakra melihat gadis itu, seorang wanita cantik berdiri kebingungan di pinggir jalan. Cakra melirik jam tangannya, baru setengah 7. Dan jalan ini di tengah hutan. Bagaimana mungkin ada seorang gadis sepagi ini sudah berada di tengah hutan? Cakra tidak melihat mobil ataupun motor di dekat gadis yang berpakaian aneh tersebut. Cara berpakaiannya mirip istri Prabu Angling Darma yang sering ditonton mama dan adiknya di TV. Cakra memutuskan berhenti, memarkirkan mobilnya di dekat cewek muda yang kebingungan tersebut. Mungkin cewek itu butuh tumpangan. Cakra membuka kaca mobil, tersenyum ramah kepada gadis di depannya yang menatap aneh, seperti kombinasi heran, takut, curiga, dan bersiap. Untuk sesaat, Cakra terpana. Segera, Cakra memilah-milah dalam otaknya. Artis mana yang mirip dengan gadis di depannya ini? Seperti tidak ada yang secantik dan menyilaukan seperti gadis di depannya ini. Maaf mbak, apa mbak butuh tumpangan? Gadis di depannya menatap waspada namun bingung. Cakra agak risih dipandangi seperti itu. Namun Cakra memakluminya, seorang perempuan cantik pagi hari di tengah hutan sendirian pastilah ketakutan jika didekati orang asing. Cakra sedikit membungkungkan badan sebagai tanda ia datang dengan damai, ramah dan santun, menawarkan bantuan. Untuk sesaat, gadis di depannya masih mematung, tapi melihat tidak ada gelagat yang mencurigakan apalagi membahayakan di depannya, gadis itu menjadi agak tenang. Maaf Kisanak, kalau boleh tahu, ini di daerah mana ya? Cakra kaget dengan pertanyaan gadis tersebut. Gadis memanggilnya Kisanak. Apakah dia terlalu mendalami perannya sebagai istri Prabu Angling Darma sehingga dia memanggilku Kisanak? Meski merasa lucu, Cakra tersenyum ramah pada gadis itu. Maaf mbak, ini daerah Weling. Mbaknya orang mana ya? Kok bisa sampai di tengah hutan sini pagi-pagi? Tribhuwana Tunggaldewi tetap waspada, tapi dia merasa pemuda berpakaian aneh di depannya ini adalah orang baik. Diam-diam Tribhuwana menyerap energi pemuda tersebut untuk bisa mendeteksi kekuatan apa yang dimiliki pemuda di depannya. Ini sedikit mengherankan karena tidak ada kekuatan tenaga dalam dari dalam tubuh pemuda di depannya tersebut. Tubuhnya meski tertutup rapi, tapi terlihat tidak terlalu berisi dan berotot seperti para pengawal pribadinya di kerajaan Majapahit. Tidak kurus tapi juga tidak gemuk. Padahal jelas-jelas pemuda tersebut mengendalikan benda besar yang seperti terbuat dari lempengan besi itu bisa berjalan sendiri tanpa ada kuda yang menariknya. Jelas pemuda berambut pendek di depannya ini menyembunyikan kesaktiannya. Kisanak, apakah kerajaan Majapahit masih jauh ya dari wilayah sini? Saya datang dari kerajaan Majapahit. Cakra tidak mau harus tertawa kecil mendengar ucapan gadis cantik di depannya ini. Benar-benar gendeng ini cewek. Maaf mbak, tempat ini jauh dari Majapahit. Ngomong-ngomong, Majapahit mana ya?
Lagian setahu saya Majapahit itu kerajaan zaman dulu. Sekarang sudah tidak ada Majapahit. Tribuana Tunggadewi bukan gadis sembarangan. Dia bisa dengan mudah menebak sifat orang dengan cara dia berbicara. Pemuda di depannya itu seperti tidak ingin berbuat jahat. Dia juga tidak berbohong. Dia juga berbicara dengan istilah yang aneh. Dari tadi memanggil dengan sebutan Mbak, seperti sebutan seorang adik pada kakak perempuan atau seorang yang lebih tua. Tapi bedanya pemuda ini aneh. Cuman memanggil Mbak, bukan Mbak Yu atau Yunda seperti Dyah Wiyat adiknya jika memanggilnya. Lazimnya di kalangan rakyat Majapahit lebih banyak memanggil Yunda, kependekan dari Mbak Yu. Lagi-lagi suara bising terdengar dari ujung jalan. Dengan cepat Tribuana menoleh dan sebuah benda seperti ongkokan besi melesat melewati jalan. Sangat-sangat cepat. Tribuana menatap ngeri. Hah? Benda apa itu? Maaf Mbak, sebenarnya Mbaknya ini siapa? Mbaknya tampak kebingungan. Mungkin apa ada yang bisa saya bantu Mbak? Maaf Kisanak, tadi itu apa? Tribuana mengulang pertanyaannya lagi. Cakra mulai berpikir, mungkin gadis cantik di depannya ini agak terganggu mentalnya. Hanya orang gila yang tidak tahu benda yang lewat tadi adalah mobil. Itu mobil Mbak, kendaraan yang bisa ditumpangi jika kita ingin bepergian. Dalam hati Cakra tersenyum dan tertawa kecil. Oh iya Mbak, kenalin nama saya Cakra. Kalau boleh tahu nama Mbaknya siapa? Cakra mengulurkan tangan mencoba mengajak bersalaman. Tribuana Tunggadewi beringsut mundur ketika Cakra mengulurkan tangan untuk bersalaman, menatap bingung tangan Cakra. Menyadari tidak ada niat jahat dari pemuda di depannya, Tribuana sedikit membungkukkan badan sambil menyebut namanya dengan sopan santun khas putri kerajaan jika memperkenalkan diri. Putri Tunggadewi memperkenalkan namanya secara lengkap, berharap pemuda di depannya mengenal nama itu. Rasanya seantero Majapahit dan kerajaan Nusantara sudah banyak kenal nama tersebut, bahkan bermaksud melebih-lebihkan, tapi Tribuana memang terkenal sebagai putri kerajaan yang agung. Oh, Dyah Putri Buana Tunggadewi ya? Hanya itu reaksi Cakra. Pemuda di depannya yang mengulurkan tangannya tersebut. Jelas Cakra tidak mengenal nama itu sebelumnya. Tribuana semakin yakin dia sudah teramat jauh dari Majapahit. Yang paling dia takutkan, dia seperti tidak ada di bumi yang dia pijak selama ini. Bahkan dia seperti tinggal di masa yang lain, bukan masa Majapahit. Rasanya tidak ada orang sakti manapun yang mempunyai kesaktian bisa memindahkan diri dalam sekejap ke tempat lain. Cakra sedikit kebingungan dengan nama yang disebutkan gadis di depannya. Nama yang bagus namun susah diingat. Cakra menurunkan tangannya yang tidak bersambut, sedikit merasa malu. Maaf Mbak, Mbaknya datang dari mana? Mungkin Mbaknya butuh tumpangan. Sepagi ini Mbak sudah di tengah hutan, apa Mbaknya tersesat? Jangan takut Mbak. Saya hanya bermaksud menolong dan memberi tumpangan karena ini di tengah hutan Mbak, jauh mau kemana-mana. Soal tumpangan, Tribuana jadi ingat kuda yang dia tambatkan di bawah pohon termbesi di depan goa. Tribuana baru menyadari dia juga tidak melihat kudanya tadi. Iya Kisanak, saya tersesat. Daripada bingung-bingung, Tribuana memilih mengikuti alur bicara pemuda aneh di depannya tersebut. Emang Mbaknya mau kemana sih? Mungkin saya bisa antar. Oh iya, jangan panggil saya Kisanak Mbak, panggil saya Cakra saja. Apakah sopan saya memanggil Kisanak dengan sebutan seperti itu? Tanya Tribuana heran. Di Majapahit memanggil orang dengan namanya saja sungguh tercela, apalagi untuk orang yang baru dikenal. Memanggil hanya dengan sebutan nama itu hanya berlaku pada seseorang musuh. Tentu saja tidak apa-apa Mbak, santai aja lah.
Mau tidak mau, Tribhuwana merasa rileks dengan pembawaan pemuda yang mengaku bernama Cakra tersebut. Pemuda berpakaian aneh itu santai dan murah senyum. Tidak seperti para pemuda pangeran di kerajaan Majapahit yang selalu bersikap seperti boneka yang dikendalikan. Tribhuwana Tunggadewi menyadari mereka bersikap seperti itu karena mereka hormat dan takut pada statusnya yang seorang putri keraton, anak Raja Majapahit Raden Wijaya. Dalam keheranan dan kebingungan, Putri Buwana Tunggadewi membalas senyum ramah Cakra. Senyumnya benar-benar manis kayak gula, batin Cakra. Baiklah Kisanak, maaf, maksudku baiklah Cakra. Jika kamu tidak tersinggung, tapi jangan panggil aku Mbak ya. Agak aneh aku mendengarnya. Panggil saja aku Putri. Entah kenapa, Tribhuwana lebih tenang sekarang. Pembawaan pemuda Cakra seperti membuat suasana santai. Mungkin aku bisa mendapatkan petunjuk tentang Majapahit dari pemuda berpakaian aneh ini. Cakra tersenyum. Baiklah Putri, sebaiknya kita keluar dari hutan ini. Mari, kita masuk mobil dulu. Cakra berbalik membuka pintu mobil. Tribhuwana menatap heran dan kebingungan melihat benda besi yang berpintu di depannya tersebut. Ayo Putri, masuklah. Gak apa-apa, santai aja. Cakra agak sungkan jika hanya memanggil nama Putri. Tetap saja dia memakai embel-embel Mbak. Dengan ragu, Tribhuwana masuk ke dalam benda yang aneh tersebut. Tangannya mengusap-ngusap kaca mobil dengan heran. Ini kaca ya? Gumamnya lebih kepada diri sendiri. Duduk dengan canggung di kursi belakang, Tribhuwana menarik nafas dalam-dalam, menyerap udara segar aroma manis di dalam mobil. Cakra melirik dengan kebingungan kelakuan penumpang di belakangnya. Tribhuwana melihat kaca spion depan Cakra. Tribhuwana bisa melihat Cakra menatap heran dari pantulan kaca. Tribhuwana menyadari mungkin sikapnya membuat bingung pemuda yang menolongnya tersebut. Suasana di dalam benda ini terasa menakjubkan sekaligus mengherankan. Seumur-umur Tribhuwana tidak pernah naik benda seperti ini. Tiba-tiba terdengar suara berdengung. Kembali Tribhuwana dibuat kaget. Cakra menyembunyikan senyumnya melihat tingkah katrok dan desa penumpang di belakangnya. Kaget mendengar suara mobil. Sedikit panik, Tribhuwana mencoba bersikap tenang, tapi gagal. Lagi-lagi dia terkejut ketika ada mobil melaju. Dia bahkan sampai terpekik refleks. Tangannya berpegang pada kursi di depannya. Cakra yang kaget menghentikan mobilnya kembali, menoleh ke belakang melihat Tribhuwana pucat mengatur nafas. Bagaimana kamu bisa menjalankan benda ini tanpa mendorongnya? Tanya Tribhuwana lugu sekaligus heran bukan kepalang. Ajian apa ya yang dimiliki pemuda ini? Gumamnya. Cakra kali ini benar-benar serius keheranan dengan gadis ini. Mobil tidak kenal, lihat mobil heran mengaku dari kerajaan Majapahit. Bagaimana kamu bisa menjalankan benda ini tanpa mendorongnya? Cakra nyaris tertawa ngakak mendengar pertanyaan konyol tersebut. Ini orang apa emang lahir dan besar di hutan kali ya? Sebenarnya ini manusia apa bidadari sih? Sepertinya orang ini tidak pernah tinggal di bumi sebelumnya. Maaf Mbak Putri, sebenarnya Mbak Putri itu dari mana dan mau kemana? Bagaimana bisa tersesat di hutan ini? Selidik Cakra. Tadi kan mbaknya bilang dari Majapahit. Memang Majapahit yang mana Mbak? Soalnya kerajaan Majapahit itu sudah tidak ada sejak 600 tahun yang lalu. Cakra mulai agak takut. Penumpang yang dibawanya adalah hantu. Putri Tribhuwana menatap Cakra bengong. Sepertinya yang dia takutkan benar. Hah? Jika yang dikatakan orang ini benar, berarti aku tidak hanya berada di tempat yang lain. Bahkan aku berada di masa yang lain, bukan di masa kerajaan Majapahit. Mbak, halo. Panggil Cakra ketika menyadari Putri termenung dan tampak terguncang.
Tribhuwana terbangun dari pikiran yang kusut. Kembali, Cakra menjalankan mobilnya. Kali ini agak pelan dan tidak mengagetkan penumpang yang aneh namun cantik ini. Aku datang dari tempat yang sangat jauh. Mungkin kamu tidak akan percaya jika aku benar-benar datang dari kerajaan Majapahit. Tribhuwana menjawab setengah termenung, membayangkan bagaimana dia bisa terlempar ke masa yang lain, masa yang asing, aneh, dan tampak lebih maju. Majapahit sudah tidak ada. Lalu bagaimana kerajaan besar itu bisa tidak ada? Bagaimana nasib ibunya, Raka Prabu Jayanegara, adiknya, dan segenap keluarga keraton? Cakra menghela nafas, sepertinya gadis di belakang ini benar-benar hilang ingatan. Atau mungkin dia disusupi arwah leluhurnya yang berasal dari kerajaan Majapahit. Cakra memilih mengabaikan kebingungan hatinya. Dia lebih berkonsentrasi menyetir. Kantuknya hilang sama sekali. Mungkin gadis ini belum punya tujuan. Itu yang difikirkan Cakra. Mbak, kalau memang Mbak Putri belum tahu mau kemana, mungkin Mbak Putri bisa mampir dulu di rumah saya. Menunggu Mbak Putri ingat tujuan mau kemana, tawar Cakra. Di dalam hati Cakra tersenyum membayangkan reaksi mamanya atau adiknya jika dia sampai rumah membawa gadis ini. Mobil melaju dengan kecepatan sedang, tapi cukup membuat Tribhuwana takjub. Baginya benda ini kencang sekali. Maklum selama ini dia hanya naik kuda atau kereta kencana. Meskipun dia bisa meringankan tubuh melompat layaknya orang terbang, tetap saja benda aneh ini yang dikendalikan oleh orang di depannya ini terlalu sulit untuk ditandingi kecepatannya. Apakah kamu percaya jika aku berasal dari kerajaan Majapahit? Cakra mengangguk ragu, bukan percaya sih, tapi lebih tepatnya percaya jika Tribhuwana dirasuki roh yang berasal dari zaman nenek moyangnya. Membayangkan itu, Cakra sedikit merinding. Cakra menyadari penumpangnya mempunyai banyak pertanyaan yang aneh. Gadis yang mengaku bernama Tribhuwana bla 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 itu seperti bidadari yang turun dari kayangan di tengah hutan. Tentu saja gagasan jika Tribhuwana datang dari kayangan hanya pemikiran konyol Cakra belaka. Cakra tetap yakin cewek cantik ini gadis hilang ingatan atau orang yang dirasuki arwah orang zaman kerajaan. Terlintas dalam benak Cakra untuk menurunkan Tribhuwana di pinggir jalan, namun Cakra nggak tega. Aku bawa saja pulang, jangan setengah-setengah lah kalau menolong orang, Cakra. Lagian dia cantik loh, itu kata hatinya. Cakra memarkirkan mobil di depan rumahnya. Cakra turun dari mobil membuka pintu untuk Tribhuwana. Sepanjang jalan Tribhuwana tidak bisa menyembunyikan keheranan melihat bangunan-bangunan di pinggir jalan, rumah yang berjejer rapi, berpatokan benda-benda yang katanya Cakra bernama mobil bahkan berseliweran, dan juga banyak benda yang melaju lebih kecil namun bisa berlari cepat yang katanya namanya motor. Semuanya nampak terlihat bagus di mata Tribhuwana Tunggadewi. Tempat ini benar-benar maju. Orang-orang yang lewat berjalan kaki berpakaian, ada yang seperti Cakra dan rata-rata berambut pendek dan rapi. Rumah-rumahnya juga berbeda dengan ada yang di kerajaan Majapahit. Kota Raja Majapahit memang indah, namun di tempat ini dia terlempar jauh-jauh lebih indah. Lebih banyak warna-warna di masa yang ia masuki sekarang ini. Mengingat misteri terlemparnya dia di masa sekarang ini membuat Tribhuwana setuju untuk tinggal sementara di rumah Cakra. Cakra juga bercerita tentang kerajaan Majapahit yang sudah runtuh. Paling tidak dia bisa mencari tahu soal kerajaan Majapahit atau kalau perlu cara dia bisa kembali ke masanya, kembali ke keraton kerajaan Majapahit. Cakra membuka pintu. Kita sudah sampai, mari turun. Cakra mengulas senyum ramah, mempersilahkan tamunya yang aneh dan lucu ini. Tribhuwana turun dengan perasaan setengah ragu, merasa sedikit mual. Ini untuk pertama kalinya dia naik mobil, kepalanya agak sedikit pusing. Aku ini baru pertama kali menaiki benda seperti ini. Apa tadi namanya ya?
Motor ya? Tribuana asal tebak. Bukan, tadi kita naik mobil. Menutupi rasa malu, Tribuana memandang ke atas, menatap matahari yang mulai merambat naik. Senyum gadis ini memang cantik banget. Manis kalau dilihat-lihat. Cakra terpesona. Mbak Putri, mari masuk. Cakra tidak perlu repot-repot mengetuk pintu. Cakra tahu ibunya pasti sudah ada di toko dan adiknya sudah berangkat sekolah. Cakra mendorong pintu. Belum sempat pintu dia dorong, pintu malah sudah terbuka dari dalam. Sebentuk suara cempreng mengomel dari balik pintu yang terbuka. Namun mulut Ana, adik Cakra, langsung terkunci melihat orang yang datang bareng abangnya itu. Matanya yang bulat itu bolak-balik menatap kakaknya dan Tribuana bergantian. Cakra tersenyum geli melihat respon adiknya, sedangkan Tribuana mengangguk sambil tersenyum. Ada tamu. Ana gugup. Sama seperti kakaknya, dia juga terpesona dengan kecantikan Tribuana. Cakra mengacak-acak rambut adiknya, mendorongnya pelan supaya tidak menghalangi jalan. Ana bergerak seperti robot. Detik berikutnya, Ana melesat dan masuk ke dalam rumah, lalu pergi ke dapur melapor pada ibunya. Cakra menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah adiknya yang energik itu. Mari masuk, ini rumah aku. Tribuana lebih merasa takjub daripada bingung. Tempat duduknya yang empuk, bahkan lebih empuk dari singgah sana kerajaannya. Dinding rumah menempel lukisan-lukisan. Tak beberapa lama, Ibu Cakra keluar. Tentu saja Cakra dan Tribuana sudah mendengar Ana heboh memberitahu ibunya jika abangnya pulang dengan cewek. Ada tamu. Ma, kenalin, ini Cakra lupa nama cewek yang baru dikenalnya tersebut, melirik ke arah Tribuana meminta bantuan. Tribuana Tunggal Dewi, sahut Tribuana sambil berdiri dan sedikit membungkukkan badan dan tersenyum tipis. Oh, temannya Cakra ya? Gerakan tangan ibunya, Cakra luwes mengulurkan tangan meraih tangan Tribuana. Tribuana tidak tahu harus berbuat apa. Dia asal saja ikut mengulurkan tangannya. Dia tidak pernah berjabat tangan sebelumnya. Di istana setiap tamu hanya perlu sedikit membungkukkan badan jika memperkenalkan diri. Tribuana sedikit kaget ketika tangannya dijabat erat oleh Ibu Cakra. Ayo duduk, jangan sungkan-sungkan. Ibu Cakra tidak memperkenalkan nama, menatap heran sekaligus menyelidik cara berpakaian Tribuana. Cakra, emang mau ada acara karnaval ya? Menilik cara berpakaian Tribuana, Ibu Cakra menduga Tribuana adalah peserta lomba karnaval. Kebetulan memang hari ini di bulan Agustus. Belum sempat menjawab, Ana sudah nongol dari dalam. Yang bawa pacar. Ana sambil melesat keluar rumah. Cakra menatap adiknya sengit yang keburu kabur. Tribuana menatap bingung. Ayo duduk, silahkan duduk. Kembali Ibu Cakra mempersilahkan Tribuana duduk. Cakra duduk diikuti Tribuana. Ma, saya mau ngomong sebentar dong. Mbaknya tunggu di sini sebentar ya. Saya mau bicara sebentar dengan Mama. Meskipun bingung, Tribuana mengangguk. Ibu Cakra menatap bingung bergantian antara putranya dan putri dia Tribuana Tunggal Dewi. Tribuana memasang wajah seolah dia baik-baik saja dengan tersenyum kecil ketika melihat pandangan Ibu Cakra yang tampak khawatir. Cakra mengajak ibunya masuk ke dalam, menjelaskan secara ringkas tentang dia putri Tribuana Tunggal Dewi dan tujuan Cakra membawa Tribuana pulang ke rumah. Ibu Cakra tampak lebih khawatir sekarang. Apa sebaiknya kita lapor ke polisi saja, Cakra? Biar nanti polisi bantu menemukan tempat tinggalnya. Usul Mama Cakra. Jangan sampai nanti kamu malah yang dituduh menculik anak orang. Iya, Ma. Kita pikir nanti dulu ya. Yang penting dia istirahat aja dulu sekarang. Tapi sepertinya dia baik-baik saja.
tidak tampak seperti orang kesurupan atau apa begitu kan? Itu dia mah, Cakra juga heran. Tapi dia begitu ngotot bahwa dia berasal dari Majapahit. Lihat juga tuh pakaiannya, seperti pakaian orang zaman dulu di film Angling Dharma. Mama Cakra manggut-manggut, menimbang-nimbang dan memutuskan. Kamu kelihatannya bersemangat sekali menolong gadis itu. Memang sih cantiknya gak ketulungan. Ma, ini murni demi kemanusiaan ma. Potong Cakra, namun Cakra tampak salah tingkah. Baiklah, terserah kamu. Mama mau buka toko dulu ya. Mana kunci mobilnya? Gak naik ojek aja ma. Ya enggak lah, makanya kan mama nunggu kamu pulang. Cakra kembali keluar menemui Tribuana yang termangu di ruang tamu, menatap potret yang tergantung, mengagumi lukisan yang begitu detail dan rapi. Tersenyum ketika melihat Cakra dari dalam. Cakra duduk di hadapan Tribuana, menatap Tribuana dengan perasaan lega setelah mendapat persetujuan ibunya. Mbak Putri, untuk sementara tinggal di sini aja dulu ya, jika nggak keberatan. Apa tidak merepotkan? Tidak apa-apa jika aku kembali ke hutan tadi. Aku memang hanya ingin tahu tentang kebenaran yang kamu sampaikan tadi. Jika Majapahit sudah tidak ada. Jawab dia Tribuana Tunggadewi mantap. Oh iya, panggil aku Putri saja. Rasanya aneh kalau ada kata mbak. Tidak berapa lama, Mama Cakra keluar sambil membawa minuman dan setoples kacang goreng. Diminum ya nak Putri, kata Mama menyilahkan setelah menaruh minuman dingin di meja itu. Tribuana menatap heran gelas bening di hadapannya. Ini kaca ya? Gumamnya setengah bertanya. Mama Cakra menatap Putri Tribuana heran. Cakra menatap mamanya sambil dengan pandangan yang seolah-olah bilang, tuh kan bener yang saya bilang. Merasa diperhatikan, Tribuana tersenyum malu. Di tempat saya tidak ada yang seperti ini. Mama Cakra memutar bola matanya. Sepertinya dia nanti juga sama bingungnya dengan gadis di depannya jika tidak cepat-cepat menyingkir. Ya udah, kalian ngobrol dulu. Mama mau ke toko. Pamit Mama Cakra, dia memang agak buru-buru karena terlambat. Dua karyawannya pasti sudah menunggu. Soalnya dia yang membawa kunci toko itu. Mama Cakra orangnya cenderung terbuka, tidak mau ribet. Jangan lupa sarapan ya nak. Iya ma. Sementara Tribuana mengangguk sambil tersenyum. Ibu baik banget ya, kata Tribuana setelah ibunya Cakra keluar dari rumah. Diminum dulu Putri. Tribuana mengawasi dengan teliti cara Cakra minum. Dia tidak mau bertindak konyol dengan melakukan hal-hal yang membuat tuan rumah bingung lagi. Kemudian dia mengikuti cara Cakra minum. Namun tetap saja dia agak kaget ketika merasakan manis asam dinginnya jus orange. Ini minuman terenak yang pernah dia minum. Ternyata cara minumnya sama dengan di Majapahit, cuman wadahnya aja yang berbeda. Rasanya juga enak sekali. Ngomong-ngomong, jika tidak ada gelas, terus bagaimana cara kalian minum? Tanya Cakra mulai menyelidik. Gelas? Oh ini ya, kami menyebutnya ini cawan. Kepala Cakra agak manggut-manggut, tapi hatinya geleng-geleng. Ada hal yang lebih mendesak yang ingin diketahui Cakra, yaitu identitas asli Tribuana. Maaf Putri, mungkin aku bisa menolongmu. Sepertinya kamu lupa ya semuanya kecuali nama kamu. Tapi kamu ingat gak bagaimana kamu bisa berdiri di pinggir jalan di tengah hutan sendirian? Tribuana mendesah frustasi. Sepertinya segala tingkah anehnya dan sikap keingintahuannya setiap melihat hal baru dia memaknai Cakra sebagai lupa ingatan. Maaf Cakra, kamu masih belum percaya jika aku berasal dari kerajaan Majapahit. Karena yang ku yakini Majapahit kan memang sudah tidak ada di masaku sekarang. Kalau begitu, ceritakan padaku bagaimana kerajaan Majapahit sudah tidak ada.
Cakra jadi bingung, dia tidak begitu hafal sejarah, jadi tidak tahu harus mulai dari mana. Yang dia tahu hanya Raja Majapahit yang termasyhur yaitu Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Selebihnya dia tidak tahu. Aku tidak begitu tahu sejarahnya, tapi aku tahu dulu Indonesia itu tidak ada. Yang ada hanyalah kerajaan-kerajaan kecil, yang paling besar adalah Kerajaan Majapahit, jawab Cakra asal. Tapi dia yakin Indonesia dulu memang bagian dari Majapahit. Hah? Indonesia? Jadi tempat ini masuk wilayah kerajaan Indonesia ya? Bukan, ini memang Indonesia tapi bukan kerajaan. Kami menyebutnya republik. Seingatku pas zaman sekolah, kerajaan Majapahit itu berdiri sekitar 600 tahun yang lalu. 600 tahun yang lalu, berarti aku terlempar masa depan yang sangat jauh. Jagat Dewa Batara, bagaimana aku kembali? Putri, sebaiknya kita ngobrolnya sambil makan ya. Tribuana Tunggadewi bersumpah tidak akan menceritakan kepada siapapun betapa memalukannya ketika dia di meja makan. Bingung cara menggunakan garpu. Selesai makan, Cakra izin masuk kamar, mengambil laptop dan smartphone. Di meja makan, Putri mengaku dia adalah putri kerajaan Majapahit yang artinya dia adalah bangsawan. Ayahnya adalah raja pertama Majapahit yaitu Raden Wijaya. Bosan di istana, Putri memutuskan berguru kepada salah satu pengikut mendiang ayahnya yaitu Ranggawuni yang memilih mengundurkan diri dari istana setelah ayahandanya mangkat. Ranggawuni semasa muda adalah salah satu panglima wanita tangguh Majapahit bersama Arya Wiguna yang juga suami Ranggawuni. Setelah mundur dari keraton, Ranggawuni menyepi di hutan dan hidup damai. Putri sedang bersemedi ketika tiba-tiba terbangun di dunia yang baru ini hingga akhirnya ketemu dengan Cakra. Cakra mendengarkan dengan khidmat sambil mengunyah makanannya. Mau tidak percaya, tapi sepertinya Putri itu jujur. Mau percaya, tapi kok kayaknya tidak masuk akal. Di luar, Putri Tribuana sedang mengagumi lukisan yang menempel di dinding. Mengagumi kehalusan lukisan. Tribuana tahu itu lukisan Cakra. Sebagai putri keraton, Tribuana dituntut untuk belajar banyak hal, termasuk seni melukis. Tribuana tidak mengenali bahan apa yang digunakan untuk melukis keluarga Cakra. Cakra keluar dari dalam sambil menenteng laptop, menatap Tribuana yang mematung di depan potret keluarganya. Lukisan ini bagus sekali, pasti dibutuhkan waktu lama untuk melukis sebagus ini. Itu bukan lukisan, tapi foto, jawab Cakra begitu polosnya. Cakra berusaha menyembunyikan senyum. Apa itu foto? Foto itu gambar yang diambil dengan cepat dengan bantuan sebuah alat. Kami menyebutnya kamera. Sepertinya Cakra harus ekstra sabar jika berbicara dengan Tribuana atau putri ini. Apakah lukisan ayahmu dan kakekmu ini tampak tidak mirip sama sekali sama kamu? Oh bukan, ini foto pemimpin kami. Namanya Presiden Jokowi dan yang ini wakilnya semacam Patih. Kali ini Cakra tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Putri, aku akan mencoba cari tahu siapa kamu. Mungkin teka-teki ini bisa kamu pecahkan, kata Cakra sambil meletakkan laptop di meja. Cakra memilih mengalihkan pembicaraan daripada Tribuana menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Jangan tertawa, tapi aku ingin tahu emang benda apa ya ini? Lagi-lagi Cakra menyimpan senyumnya dalam hati. Oh, ini namanya laptop Putri. Dengan benda ini kita bisa mendapat segala informasi yang kita butuhkan. Info? Apa itu info? Informasi adalah petunjuk Putri, sambung Cakra dalam hati. Cakra berjanji untuk menghindari kata-kata yang berbau impor dan Inggris, biar Putri Maharaja Majapahit yang cantik ini bisa mengerti jika diajak ngomong.
Ketika mereka asik ngobrol, pintu rumah terbuka. Ana, adik Cakra masuk, pura-pura cuek dan nyelonong ke dalam. "Hai Ana, sini dulu." Ana mendekat. "Putri, kenalin, ini Ana namanya, adik saya." "Hai Kak, nama saya Ana." Dengan riang, Ana menjabat tangan Tribuana. Tribuana yang sudah menjabat tangan dengan Ibu Cakra sudah tidak kaget lagi ketika cara perkenalan di masa saat ini. Ya, namaku Tribuana, panggil saja aku Putri. Pacarnya Kak Cakra ya?" "Ana." "Maaf Kak, ada acara apa sih? Kok pakai pakaian adat seperti ini?" Tanya Ana penasaran. Ana memaknai pakaian Tribuana dengan pakaian adat. Tribuana tersenyum, tidak tahu harus menjawab apa. Ana, sepertinya Mbak Putri mau nginep di rumah kita. Dia tidak punya baju ganti. Kamu ada nggak? Pas nggak? Coba yang agak gedean dikit buat Kak Putri." "Seriusan Kak? Nginep sini? Kan kakak belum muhrim. Awas dosa loh." "Ada nggak baju kamu?" Potong Cakra tidak sabar. Dia tahu mulut adiknya lancip. Jika dibiarkan malah kemana-mana ngomongnya. Ada Kak. Tunggu. Ana menatap Tribuana dengan pandangan kagum. "Bagus banget sih badannya." Ana belak-belakan mengagumi bentuk tubuh Tribuana yang ramping. "Kakak Putri, kok mau sih jadi pacar kakak saya? Ganteng sih, tapi corok. Jarang mandi dia." Letek Ana. "Hei, tutup mulutmu. Masuk sana dulu. Udah beliin baju buat Kak Putri." Ana melesat ke kamar sambil mengulurkan lidah ke arah kakaknya. "Maaf ya Putri, itu adikku. Memang mulutnya tidak bisa dijaga itu," kata Cakra sedikit malu. "Adikmu lucu juga ya. Ngomong-ngomong, pacar itu apa ya?" Tanya Putri polos. Itu sahabat dekat atau semacam itulah." "Kamu orang yang sangat baik. Aku mau kok jadi pacar kamu." Cakra tersedak jus oren yang dia minum. Tribuana sadar keadaan memang membingungkan. Dia tidak tersinggung ataupun marah jika Cakra masih meragukan ceritanya. Memang seorang bisa masuk ke dunia yang jauh dari masa lampau ke masa depan itu hal yang sangat tidak masuk akal. Secara nalar pun, seharusnya saat ini dia sudah terkubur menjadi tulang belulang di dalam tanah dan tinggal sejarah. Bukannya malah berkeliaran di dunia masa depan beratus-ratus tahun setelah Majapahit berakhir. Di dunia yang baru dengan pengalaman yang serba baru. Tribuana keluar kamar mandi dengan perasaan canggung dan malu. Peralatan mandi yang berbeda, juga benda-benda yang bernama sabun. Ana harus menjelaskan apa itu sabun, apa itu sampo, dan segenap peralatan mandi untuk cewek biar tambah kinclong kulitnya. Baju yang dikenakan sangat asing menurutnya, tapi anehnya dia suka mengenakannya. Ana menyusul dari belakang dengan geli menatap kakaknya yang terpesona. "Biasa aja kali Kak, lihatnya ngilernya ngeces tuh." Ledek Ana. Sebenarnya Ana juga heran ketika melihat Tribuana kebingungan dengan baju yang dia pakai. Namun penjelasan singkat kakaknya membuat Ana paham. Malah Ana lebih tertarik dan secara langsung percaya saja. Maklumlah, Ana masih kategori agak labil. Hobinya Ana saja sudah nonton film Angkling Dharma dan Raden Kian Santang. Jadi dia juga berhayal bisa melompat laksana terbang seperti para pendekar di film yang dia tonton. Menurutnya itu sangat-sangat keren. Ana, bantu dia untuk menggunakan peralatan wanita yang mungkin dia tidak tahu, kata Cakra kepada adiknya yang mengusulkan kepada Putri untuk mandi. Saat ini dengan baju dress merah, Tribuana terlihat sangat-sangat cantik sekali. Tribuana tersenyum malu, merasa konyol dengan baju yang dia kenakan. Cakra mengerjap-ngerjap mata untuk mengembalikan otak ngeresnya. Maklum, otak cowok memang suka gitu kalau lihat cewek yang bening-bening.
Kembali mereka duduk di ruang tamu. Cakra sudah lebih dulu duduk manis di depan laptop. Seperti biasa, Tribuana menatap laptop penuh minat. Ana yang sebenarnya nggak ada urusan malah lebih berminat. Ketika laptop menyala, Tribuana segera menyadari dia tidak bisa membaca tulisan yang ada di depan laptop. Tentu saja, Tribuana belum mengenal abjad Latin yang dia pahami adalah huruf Kawi atau Jawa kuno. Walaupun saat ini mereka menggunakan bahasa yang sama, namun huruf yang digunakan ternyata sangat-sangat berbeda. Baiklah, tidak masalah. Kamu tinggal mendengarkan saja biar aku yang bacakan. Pertama-tama Cakra membuka halaman Wikipedia, kemudian Cakra mengetik kata kunci Tribuana Tunggadewi dengan menambahkan kata Majapahit di belakangnya. Hasilnya benar-benar mengejutkan. Pandangan mata Cakra tertuju pada baris kedua dari sebuah artikel rujukan yang membahas tentang Maharaja Putri Dyah Tribuana Tunggadewi. Nah, ini dia. Putri, apakah nama lahir kamu Dyah Gitarja ya? Benar. Bagaimana mungkin kamu bisa tahu? Tanya Putri penasaran. Iya Putri, di sini tertulis dalam sejarah Majapahit, kamu adalah Ratu Majapahit. Kali ini Cakra benar-benar takjub. Wow, benarkah itu? Ana menatap takjub Tribuana. Apa kakak bisa terbang seperti Prabu Siliwangi? Sambung Ana penasaran. Putri menatap Ana tersenyum melihat antusias adik Cakra itu. Cakra mengabaikan adiknya yang cablak dan rada sableng itu. Aku memang putri Raja Majapahit, tapi aku bukan ratu, aku hanya putri raja. Apakah Raja Majapahit itu adalah kakak tiri kamu, Jayanegara? Iya benar. Wow, luar biasa. Apakah kakak putri punya kesaktian yang bisa memecahkan batu besar? Lagi-lagi Ana menyela takjub. Kali ini Tribuana menatap heran Ana. Ana selalu menanyakan hal-hal yang asal ngomong tapi anehnya benar. Hah? Benda ini bisa mengetahui semuanya. Ini pusaka apa ya? Tribuana terkagum-kagum. Kamu adalah ratu setelah kakakmu meninggal. Gumam Cakra merasa suaranya nyaris tenggelam saking takjubnya dengan kenyataan yang ada. Sepertinya dia yakin bahwa gadis cantik di sampingnya ini adalah calon ratu Majapahit yang terlempar tajam ke modern ini. Tapi ada yang harus dia tanyakan sekali lagi untuk meyakinkan dirinya. Putri, siapa nama lengkap bangsawan kamu? Iya, Sri Tribuana Wijaya Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani. Ibundaku Raja Patni terlahir sebagai Gayatri. Lanjutnya Tribuana. Nama panjang Putri benar-benar panjang. Cakra langsung lupa jika suruh mengulang. Cakra termangu di depan laptopnya karena jawaban Putri benar sekali. Sedangkan Ana yang ikut membaca artikel tentang sejarah Tribuana menyadari sesuatu yang aneh. Dia menatap tak percaya dengan salah satu barisan tulisan yang tertera di artikel paling bawah. Kak Putri, apakah kakak sudah menikah? Tanya Ana penasaran. Belum, jawab Tribuana sambil menoleh Ana. Cakra juga tidak kalah terkejutnya ketika menyadari baris tulisan di bawah. Dyah Tribuana Tunggadewi menikah dengan Cakradhara. Dyah Tribuana Tunggadewi menikah dengan Cakradhara. Secara bersamaan Ana dan Cakradhara saling pandang, kaget dan nyaris tak percaya. Ada apa? Tribuana heran dengan sikap kakak beradik tersebut. Aku kan memang belum menikah, kata Tribuana. Entah kenapa tiba-tiba wajahnya bersemu merah. Tentu saja membicarakan pernikahan bagi seorang gadis itu memang membuat seorang gadis pada zaman Majapahit sedikit tidak lazim. Tenang saja kak, Kak Putri akan segera menemukan jodoh kakak.
Cakra jadi salah tingkah ketika Tribuana menoleh padanya penuh penasaran. Emangnya di tulisan di situ siapa suamiku nanti? Apakah di situ disebutkan? Tanya Tribuana penasaran. Iya, namanya Cak. Namanya Kertawardhana namanya. Potong Cakra cepat. Ana merenggut karena ucapannya dipotong kakaknya. Ana, kenapa kamu gak jalan-jalan? Udah sono jalan. Recokin aja kamu ya. Kata Cakra pada adiknya setengah mengusir. Dia takut Ana ngomong yang iya-iya dengan Putri. Iya deh, yang mau berduaan iya. Tribuana sendiri tenggelam dalam pikirannya, penasaran dengan sosok Kertawardhana yang kelak jadi suaminya. Sedangkan Cakra sendiri bergulat dengan informasi yang baru dia dapatkan. Diam-diam Cakra menatap Tribuana dari sudut matanya melirik. Ya Tuhan, apakah artinya ini? Apakah Engkau yang Maha Kuasa sedang menunjukkan kekuasaanmu, mengirimkan jodohku datang dari masa yang lampau? 7 hari berlalu. Putri sedang menunggu apakah ada jalan keluar bisa kembali ke masa lampau. Masa sih tidak ada petunjuk cara kembali ke masa lalu? Tanya Putri mendesak Cakra. Cakra menghela nafas. Dia sudah berulang kali mengatakan tidak ada tugas internet yang bisa mengembalikan orang masa lalu ke masa lampau atau sebaliknya. Internet hanya sekedar memberikan informasi yang bersifat masuk akal saja. Jika tidak masuk akal, itu kategori hoax atau palsu. Jadi gini Putri, lagian jika ada orang bisa berpergian dari masa lalu ke masa lampau atau sebaliknya, alangkah kacaunya dunia ini. Tapi aku bisa datang ke masa depan ini, gumam Putri putus asa. Putri, kenapa kamu tidak bisa memulai dari awal lagi pada saat pertama kali kita bertemu? Usul Cakra. Bersemedi maksudmu? Ini adalah hari ke-7 di mana Putri sudah terjebak di masa depan. Dia sudah mencoba berbagai cara untuk menemukan jalan pulang ke masa Majapahit. Berdoa, merapal mantra-mantra, bersemedi, namun hasilnya nihil. Hari pertama menginap di rumah malah dilalui dengan bersemedi di kamar Ana. Sementara Ana memandangi dengan kagum. Mirip bersemedi Putri Prabu Siliwangi, pikir Ana. Cakra selalu sibuk dengan laptopnya. Dia bilang itu memang kerjaannya. Tribuana tidak tahu sampai kapan dia akan menjadi beban Cakra dan keluarganya. Untuk itu dia memilih melakukan hal-hal yang berguna dengan belajar masak. Walaupun agak kesulitan, namun dengan sabar Mama Cakra mengajari Tribuana menggunakan dapur. Sebagai putri kerajaan, dia sudah terbiasa dilayani. Jika semua pengalaman ini serba baru, Tribuana hanya tergantung dengan dirinya sendiri jika mengembara dan berguru kepada Ranggawuni. Kadang-kadang Mama Cakra menjaga toko yang terletak di pusat kota, sedangkan rumah mereka ada di pinggir kota. Adik Cakra, Ana, masih status bersekolah. Cakra sendiri entah apa yang dikerjakan pemuda itu. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di depan laptop. Sesekali matanya melirik Tribuana yang kadang-kadang nonton TV dengan adiknya. Sama dengan Ana, Tribuana juga suka dengan film Angkling Dharma. Bahkan dia ngefans dengan salah satu aktor pemain tersebut. Sementara di depan laptop, Cakra diam-diam mengetik kata kunci namanya sendiri, mencoba mencari informasi siapa itu Cakra suami Tribuana kelak. Dia juga mencari informasi di mesin pencari siapa Kertawardhana itu. Apakah orang dari masa depan seperti dirinya atau orang dari masa lalu? Menurut informasi yang dia baca, Kertawardhana adalah nama lain atau julukan Cakradhara. Jika ini sebuah kebetulan, sungguh ini kebetulan yang sangat tidak betul.
Hari ini Tribuana sedang sibuk di dapur bersama mamanya. Sangat-sangat lucu karena tidak tahu harus memanggil apa. Tribuana juga memanggil mama kepada mamanya Cakra meskipun seorang putri raja. Tribuana tidak segan belajar hal-hal yang baru. Bahkan dia sudah berencana belajar membaca dan menulis. Itu ide Ana. Si tengil itu mengusulkan ketika mereka sedang berdua saat nonton TV. Hidup di masa ini keras, Kak. Kamu harus bisa membaca dan menulis, Kak, agar tidak ada orang satupun yang membohongimu, kata Ana sok dewasa. Cakra yang sibuk di depan laptop di belakang mereka mendelik ke arah Ana ketika Ana mengucapkan kata membohongimu. Namun matanya melirik kakaknya. Jelas Ana merujuk pada waktu itu dia menyebut nama Cakradhara, namun keburu Cakra potong. Cakra tidak berbohong, cuman Cakra hanya menutupi sebagian cerita. Cakra sedang mengerjakan beberapa tugas kerjaannya di akun media sosialnya. Ketika Tribuana tiba-tiba duduk di sampingnya, secangkir kopi hitam mengebul penuh harum. Cobalah, Mama mengajariku meracik kopi ini. Tribuana meletakkan kopi. Cakra tersenyum senang, hatinya berbunga-bunga. Makasih ya Putri. Kamu baik banget deh. Putri tersenyum dan mengangguk. Hidup di masa sekarang menarik juga ya. Serba maju. Masaknya macam-macam, peralatannya bagus-bagus, minumannya enak-enak. Tribuana membuka percakapan. Kalau kamu suka tinggal di masa sekarang, kenapa kamu ingin pulang ke Majapahit? Tiba-tiba terbesit keinginan hati Cakra bahwa Tribuana memilih hidup di dunia yang modern ini. Karena kan rumahku di sana. Tribuana teringat ibundanya, ayahandanya sudah lama mangkat alias meninggal. Tribuana ragu melanjutkan kata-katanya, yang mana kata-kata bahwa suaminya adalah Kartawardhana. Cakra menoleh Tribuana, dia tidak kalah gugupnya. Wajah Tribuana terlihat memerah dan memalu. Oh, itu yang ini, jawab Cakra sambil menunjuk sebaris kalimat di layar laptop. Apa ada gambarnya? Pada zaman kamu kan belum ada foto Putri, jadi tidak ada gambar di laptop ini. Sungguh ini percakapan yang tidak nyaman. Cakra ingin menghentikan percakapan ini dengan mengganti topik lain. Terus, apa disebutkan gak? Berapa nanti kami punya anak? Cakra mendesah. Entahlah dia yang naif atau apa. Tiba-tiba Cakra berharap dia adalah Cakradhara yang dimaksud dalam cerita sejarah Tribuana itu. Dialah ayah dari Hayam Wuruk. Dan dia Nerjata, putra dan putri Tribuana kelak. Kalian nanti akan mempunyai 2 orang anak yang salah satunya adalah raja terbesar Majapahit. Putra putrimu kelak bernama Hayam Wuruk dan dia Nerjata. Cakra memberikan sedikit humor pada jawabannya, berharap wajahnya yang sangat gugup tersamarkan. Oh iya, benarkah katamu Cakra? Dan apa kemungkinan bahwa suamiku Kartawardhana itu berasal dari dunia maju ini? Mengingatkan aku terlempar ke dunia ini dan tidak bisa kembali ke masa lalu. Sepertinya hati Cakra mulai dak-dikduk. Itu sulit dijelaskan Putri. Masalahnya di internet tidak ada informasinya. Sejujurnya Cakra ingin menjawab mungkin bisa, mengingat Tribuana yang dari masa lalu bisa sampai ke masa depan, bisa saja seorang dari masa depan terlempar ke masa lalu. Terus Cakra, selain nama Kartawardhana, apakah ada nama lain untuk calon suamiku kelak? Terlihat jelas Putri menyembunyikan senyumnya. Cakra semakin gugup. Aku belum mencari soal itu Putri. Memang Ana bilang apa sama kamu? Tanya Cakra. Cakra curiga Ana sedang memberitahu Tribuana jika nama lain suaminya kelak adalah Cakradhara.
Tidak, Ana tidak bilang apa-apa. Cuman kemarin waktu kita nonton TV, Ana bilang kalau aku harus belajar membaca dan menulis jika tidak ingin ditipu orang. Kali ini Putri menatap lekat-lekat mata Cakra. Sebentuk senyum manis menghiasi bibir Putri Majapahit itu. Cakra dengan gugup meminum kopi yang disuguhkan Putri. Terlalu manis menurut Cakra. Bukan kopinya, namun gadisnya yang duduk di sampingnya.